Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema mengkhianatimu membuat jodoh mantan tertutup. Ya. Jadi ketika orang mengkhianati, dia berharap dengan pengkhianatan yang dia lakukan, hidupnya akan lebih baik. Dia akan menemukan cinta yang dia cari. Dia akan hidup dengan enak karena bersama dengan orang yang membuat dia sanggup dan tega untuk mengkhianati seseorang yang selama ini sudah setia luar biasa kepadanya, ya. Dia berharap dengan orang yang baru ini hidupnya jadi enak karena sepertinya orang yang baru ini punya segala yang dia inginkan, yang dia impikan, yang mungkin selama ini tidak pernah bisa dipenuhi oleh kita. Nah, padahal tanpa dia sadari, dengan dia mengkhianati kita, maka jodohnya jadi tertutup. Pintu-pintu rezekinya menjadi tertutup. Ya. Kenapa demikian? Karena mantan sudah menzolimi kita. Kita setia, dia balas dengan pengkhianatan. Kita berikan semua yang dia inginkan sampai kita tidak punya apa-apa, sampai kita tidak sempat untuk nabung, dan dia selalu merasa itu kurang. Ya. Sehingga sifat dan sikap mantan yang tidak pernah mau belajar untuk bersyukur ini. Seharusnya kan dia bersyukur memiliki kita. Dia bersyukur ya dengan apapun yang sudah kita usahakan untuk dia. Dia seharusnya bersyukur bahwa sudah menemukan seseorang yang terbaik untuk dia. Tapi realitanya bukannya bersyukur, dia justru mengingkari semua nikmat-nikmat dan kebahagiaan itu dengan cara mengkhianati kita. Maka orang yang tidak pernah pandai untuk bersyukur, yang dia dapatkan bukan kebahagiaan tetapi justru kesusahan. Kita sering sekali melihat, ya, ada begitu banyak orang, misal contoh suami ini, jatuh cinta kepada wanita muda. Dia kejar ke sana kemari. Mungkin bisa dia nikahi. Tapi apa yang terjadi? Pada akhirnya, dia kembali ke istri tuanya. Kembali ke istri pertamanya. Setelah duitnya habis, tidak punya apa-apa, dia baru sadar ya bahwa wanita-wanita ini tadi tidak pernah mencintai dia, hanya mencintai uangnya. Begitu uangnya habis, dia merasakan tidak enaknya dikhianati. Ya, itu contoh tuh yang banyak juga terjadi di sekeliling kita. Ya, berharap dengan mengkhianati akan menemukan kebahagiaan yang dia cari, tetapi justru yang dia dapatkan adalah penderitaan. Kenapa demikian? Nah, ini karena suami-suami yang seperti ini tidak pernah mau bersyukur. Ya, dengan kehadiran istrinya yang sudah setia kepadanya, tidak pernah bersyukur dengan kebahagiaan keluarga yang dia miliki pada saat ini.
karena dia tidak pernah bersyukur, maka yang dia dapatkan bukan kebahagiaan tetapi justru azab. Maka di dalam surat Ibrahim ayat yang ke-7 kita diajarkan, la'in syakartum la'azidannakum wa la'in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kalian benar-benar pandai bersyukur dengan nikmatku, kata Allah, maka akan aku tambahkan nikmatku untuk kalian. Tetapi jika kalian tidak pandai bersyukur, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Apa bentuk azabnya itu? Ya penderitaan, merasakan juga dikhianati, pintu-pintu rezekinya menjadi tertutup. Nah, selanjutnya, ketika mantan mengkhianati kita, menzolimi kita, apa yang umumnya orang lakukan? Biasanya orang akan berdoa. Orang akan berdoa agar mantan yang sudah mengkhianatinya ini merasakan juga dikhianati. Agar mantan yang sudah mengkhianatinya ini ya tidak mendapatkan jodoh ya sendirian selamanya. Itu yang menyebabkan pintu jodoh untuk mantan justru tertutup. Kalaupun ada orang yang berusaha untuk mengenalnya, jadi tidak betah dengannya. Kalaupun dia berhasil untuk menikah, pernikahannya tidak akan bertahan lama, hancur berantakan, karena kezoliman yang pernah dia lakukan. Itu kenapa orang yang mengkhianati biasanya hidupnya tidak akan menjadi lebih baik, tetapi justru jadi hancur berantakan, karena kekuatan doa dari orang yang sudah ia zolimi. Maka di dalam sebuah hadis kita diajarkan, dakwatul mazlumi mustajabah, wa in kana fajiron fafujuruhu ala nafsi. Doa orang yang terzolimi itu mustajab, terkabul, meski yang berdoa itu adalah orang yang fajir. Orang yang fajir itu adalah orang yang gemar maksiat, malas ibadahnya, karena kefajiran yang ia lakukan, ia tanggung dosanya sendiri. Itu doa dari orang yang gemar maksiat, malas ibadahnya, ketika dia terzolimi, doanya terkabul. Apalagi yang terzolimi ini adalah orang yang tekun ibadahnya, selalu berdoa, maka doanya akan lebih cepat lagi terkabulnya. Kita berdoa seperti tadi, agar penderitaan kita ini mantan yang merasakannya, maka penderitaan itu akan pindah kepada mantan. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.